Terima kasih atas penampilannya. Memasuki penampilan yang kedua, Sahril Quran. Kepada yang bersangkutan Sahril Quran untuk memasuki panggung kehormatan. The Excellencies, the Chief of Al Marhama Islamic Boarding School, the respectable all of the teachers and audiences, and our beloved all of the students, and for you all, here we say, السلام قبل الكلام والكلام بالابتسام والابتسام رمز الإسلام لأن الإسلام دين السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والصلاة وسلاما على نور الأدام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الجهام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Pada acara yang sangat spesial ini, meskipun perpisahan seringkali terasa berat, namun kita semua tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari ini kita akan mengenang perjalanan yang telah kita lalui bersama. everyone in our journey to life, the road is not always smooth. At times, we are faced with struggles and challenges that test our patience. But this is where our strength lies. In every struggle, there is an opportunity to be grateful. Because as we know, when we express gratitude, Allah always opens a more beautiful path for us. Hari ini dalam acara yang penuh makna ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak sebuah pesan penting dari Al-Quran yang tidak hanya relevan untuk perjalanan hidup kita, tetapi juga sebagai bekal untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Mari kita sama-sama dengarkan dan renungkan ayat-ayat yang akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi kita dalam menghadapinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. تلاوة الكريمة من سورة التوبة الآية الواحدة والخمسون. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Say never will be struck escape by what Allah has discreet for us. He is a protector, and upon Allah let the believers really. Ayat ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, baik itu dalam perjuangan, kesulitan atau kesuksesan, semuanya sudah ditentukannya. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak mengenakan. Namun Allah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik atau buruk, adalah bagian dari takdirnya. Sebagai umat yang beriman, kita tidak hanya harus menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga harus terus berusaha dan bersabar, serta bertawakal kepadanya. When facing trials, we must remember that Allah will never burden us beyond our capacity. Every struggle we go through, if we place our trust and security in Allah,
there will always be a way out and a beautiful reward. This is what gratitude really means, not only thanking Allah in the times of happiness, but also during the times of trials and challenges. هذه الآية تعلمنا أن كل ما يحدث في حياتنا هو بقدر الله فالمؤمن أن يجب أن يتوكل على الله ويصبر على المحنة ويشكر في نعمه فالشكر والصبر مفتاح النجاح في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاب الأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لا أحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له wa in asabatu darru sabara fakana khairul lah. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik. Jika diberi kebahagiaan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika diberi musibah, ia bersabar, itu pun baik baginya. The hadith explain the state of a believer who is always in a good condition, whether experiencing happiness or hardship. The Prophet Muhammad SAW confessed that a believer is fortunate because whatever situation they face, it becomes good for them. Demikianlah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pengingat bahwa perjuangan dan kesulitan dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru bagian dari proses menuju keberhasilan dan kemajuan. With patience and gratitude, we can overcome any challenge that comes our way. Mari kita terus berjuang, berusaha sebaik mungkin, dan selalu mengingat bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang terus berusaha dan bersabar. May we continue to grow stronger and better, no matter where life takes us. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kekuatan agar kita bisa terus melangkah maju dengan penuh semangat dan harapan. Tadzakkar kullu sukutin wa fursatul linhu di aqwah wa kullu mihnah hiya miftahul ni'mah wa tafa'al fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ingatlah, setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat, dan setiap ujian adalah kunci menuju nikmat. Maka bersabarlah dan tetap optimis, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. To everyone listening today, success doesn't come from luck. It comes from effort, from never giving up, even when we things get tough. Keep pushing forward because every small step counts. Thank you, and remember, your effort today build your future tomorrow. Karena impian kami, Tanamkan nilai-nilai pendidikan menuju peradaban gemilang. Bondo bahu pikir, Leh perlu saya saya pisan. Sinjak, sejejak. New era will create new history. Don't quit, just do it. Because we are Zu kedua hatta yakuna uswah hasanah liyahmilal ummah ilal jannah. Ha istiqomah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Memasuki penampilan yang ketiga, Tari Japin. Kepada seluruh yang bersangkutan, kami persilahkan untuk memasuki panggung kehormatan. Adik seorang hanya teringat adik seorang. Darilah Jawa pergi ke Medan, pergi ke Medan, singgah sebentar di Jakarta, singgah sebentar di Jakarta. Adik laksana permata intan, permata intan,
kampung udik, di kampung udik. Baju kurung, kainnya batik. Baju kurung, kainnya batik. Wajahmu manis, gigimu lentik, gigimu lentik. Ibarat kembang mau dipetik, ibarat kembang mau dipetik. Anaklah serang pergi ke bandar, pergi ke bandar. Ambil pandan cari yang kering, ambil pandan cari yang kering. Adik seorang jadi penggoda, jadi penggoda. Sampailah badan kurus kering, sampailah badan kurus kering. Dan ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Terima kasih atas penampilannya. Memasuki penampilan yang keempat, pantomim. Kepada seluruh yang bersangkutan kami persilahkan untuk memasuki panggung kehormatan. Pentas pantomim kelompok seni Santri Almarhamah persembahkan Sekolah dan Perpisahan. Naskah dan sutradara Dimas dari kelas 8. Di sekolah terjadi berbagai macam intrik dan konflik, dari yang jelas sampai enggak jelas. Dan diakhiri dengan acara perpisahan di sebuah sekolahan. Inilah pantomim kelompok seni Santri Almarhamah. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Wait a minute. Mình mang,
Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. No, don't do it! We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Now we ablaze the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end. Tarik ses. Semongko. Terbang yang diketang, terbang yang tinggal tahu, tiru berdayang. Ding, 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 ding. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Usi. Wes angel. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu.
Terima kasih atas penampilannya. Memasuki penampilan yang kelima, drama. Kepada seluruh yang bersangkutan, kami persilakan untuk memasuki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok seni Santri Al-Marhamah mempersembahkan sebuah drama pendek dakwah dan cita-cita Abah Guru Khairul Anwar serta cikal bakal Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Marhamah
naskah dan sutradara Muhammad Abror, terinspirasi dari cerita dan pengalaman dari apa yang didengar oleh pimpinan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Almarhumah langsung dari Abah Guru Hairul Anwar. Dalam dakwahnya, Abah Guru Hairul Anwar mengajar dari langgar ke langgar, rumah ke rumah, hingga masjid ke masjid. Jemaah beliau pun dari berbagai macam profesi, termasuk para pedagang. Dari para pedagang tersebut ingin supaya sedekah dan zakat mereka sampai kepada sasaran yang berhak menerima. Sesudah hal tersebut disampaikan kepada Abah Guru dan bermusyawarah dan sepakat untuk membangun panti asuhan Almarhamah untuk anak yatim dan anak yatim piatu. Haji Muhlis menawarkan tanahnya untuk dipinjamkan. Dari beberapa pilihan tanah, Abah Guru istikharah dan sepakat meminjam tanah yang berlokasi di Jalan Cirikliwut kilometer 2,5 yang saat itu masih hutan. Awal tahun 90-an selesai pembangunan dan anak-anak pantinya dicari dan dijemput dari kampung mereka yang memang satu kampung dengan Abah Guru. Maka 6 anak adalah santri pertama panti asuhan yang diberi nama Almarhamah, yang didapatkan Abah Guru saat Mahalul Qiyam ketika maulid, sekaligus terinspirasi dari hadis Nabi yang mulia, Al-Yauma Yaumul Marhamah, yang artinya hari ini adalah hari berkasih sayang, dengan harapan agar semua yang berada di dalamnya saling mengasihi dan menyayangi. Dibangunnya panti asuhan ini juga sekaligus membantu pemerintah memberantas kemiskinan dan kebodohan. Anak yang tinggal di dalamnya harus makmur, tercapai sandang dan pangannya, dan tercukupi pendidikan khususnya ilmu agama. Dan Abah Guru pada saat itu menunjuk 2 murid beliau, yaitu Ustadz Abdul Manap dan Ustadz Sardiansah. Termasuk yang mengajar anak panti adalah Haji Bunyamin. Bahkan beliau juga banyak mengeluarkan hartanya untuk pembangunan panti asuhan Almarhamah. Di antara yang mengajar lainnya adalah anak angkat beliau, yaitu Karohani, yang saat ini menjadi pimpinan panti asuhan An-Nida Kalbu. Ada juga Haji Arul diantaranya yang waktu itu pertama kali mengajar pelajaran olahraga. Dan panti asuhan anak-anak di dalamnya makmur, hidup dengan fasilitas maksimal pada saat itu, kamar dengan ranjang, kasur dan lemari, musola untuk beribadah, dan kantor untuk penerimaan tamu dan pengarsipan, dapur, meja kursi, meja makan, dan lain sebagainya. Musola diisi dengan pengajian yang dibuka untuk umum setiap Selasa sore pukul 16.30 dengan menggunakan kitab hingga maghrib, dilanjutkan dengan pembacaan maulid. Inilah kelompok seni santri Almarhamah mempersembahkan cerita pendek cita-cita dan dakwah Abah Guru Hairul Anwar. Selamat menyaksikan. Terlihat Abah Guru mengontrol pekerjaan musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Apa kabar pian? Untunglah sudah peguringan kekanakan panti.
Alhamdulillah guru, asrama panti sudah tuntung dan sudah kawa didiami. Tinggal musola lagi guru ay. Sedikit lagi insya Allah lakas ja guru ay. Umun dintu kawaja lakas ulun tulak keparingin mengambil kekanakan. Abah Guru kembali melihat-lihat lokasi dan dari kejauhan ada terlihat beberapa orang pedagang yang masuk dan mengucapkan salam kepada Abah Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang hendak melihat pembangunan dan pinanya musola ini parap sudah tuntung. Asrama pina ini sudah kawat didiami dan kantor ini pina tinggal dipasang jendela aja lagi. Tinggi, alhamdulillah. Tinggal musola aja lagi. Tapi sementara kantor nih kawajasan sembahyang berjamaah karena kekanakannya ada banyak juga. Babila pian rencana mengambil kekanakan di hulu sungai. Insya Allah isuk ulun berangkat ke Paringin mengambil kekanakan. Alhamdulillah kabul hajat niat untuk membangun panti asuhan. Mudah-mudahan dengan ini bisa menyalurkan amal jariah kekawanan yang berdagang di pasar. Amin. Amin. Amun kayak itu kami permisi dulu guru lah. Tibalah anak panti asuhan berada di kota Sampit dan mulai mukim di panti asuhan Al-Marhamah. Mereka melaksanakan semua kegiatan yang disusun langsung oleh Abah Guru, mulai dari sholat berjamaah, belajar, mengaji, melaksanakan kegiatan maulid, olahraga dan lain sebagainya. Dan saat itu Abah Guru dibantu dua murid beliau untuk mendampingi, yaitu Ustadz Abdul Manap dan Ustadz Sardiansah. Anak-anak panti di samping dididik ilmu agama juga dididik untuk disiplin waktu, mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak anak panti asuhan, bukan hanya dari hulu sungai tapi dari Sampit, mulai Kandan, Cempaka Mulia, Patai, Pundu sampai Pembuang Hulu. Suasana subuh di mana anak-anak panti susah sekali bangun. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Sholat berjamaah yang saat itu diimami oleh Ustadz Sardiansah.
selesai sholat subuh belajar mengaji yang rutin dilaksanakan oleh Ustadz Tardiansa dan Ustadz Abdul Manap. Selesai mengaji, anak-anak disuguhkan makanan yang sarapan pagi yang biasanya 3 kali sehari dan berganti-ganti menunya. Anak-anak hidup makmur. Kalau panti asuhan biasanya tahu tempe, dan di Almarhama waktu itu alhamdulillah makan iwak, tongkol, daging dan sebagainya. Selesai makan, mereka siap-siap untuk berolahraga. Instruktur senam mendampingi mereka berolahraga setiap harinya. Sampai akhirnya waktu sholat maghrib, dan begitulah setiap harinya berulang-ulang kegiatan di panti asuhan dan pondok pesantren Almarhamah pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 panti asuhan
berkembang. Suatu hari Abah Guru kedatangan tamu di rumah beliau. Tamu tersebut adalah jamaah pengajian Sidin yang ingin menitipkan anaknya untuk dididik khususnya ilmu agama di samping ilmu kedisiplinan oleh Abah Guru Hairul. Akhirnya diterimalah hingga 30 orang dikarenakan bangunan belum ada untuk pondok pesantren, maka meminjam langgar Al-Fajar yang berada di Jalan Es Parman sambil menunggu pembangunan pondok pesantren yang dibangun di kilometer 8 yang saat ini. Mohon maaf mengganggu waktu pian guru. Kada apa-apa. Maksud kedatangan ulun hendak menitipkan anak ulun san dididik ilmu agama. Bisa aja ulun terima. Sementara ini sudah ada beberapa dari jamaah juga yang menitipkan anak-anaknya, tapi sambil menunggu pembangunan pondok sementara berada di langgar Al-Fajar. Tinggi, terima kasih banyak guru. Di hari yang lain, Abah Guru kedatangan Paman Jainuddin yang mewakafkan tanahnya semula hanya untuk pembangunan masjid dan akhirnya untuk pembangunan pondok pesantren Al-Marhamah yang sekarang. Ini Bang, ulun serahkan surat tanah yang ulun niatkan san wakaf untuk digunakan pembangunan panti asuhan dan pondok pesantren Al-Marhamah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan jadi amal ibadah hikam yang terus mengalir pahalanya. Amin. Amin. Terus pondok pesantren terus berkembang, terus maju, dan alhamdulillah sudah banyak santri hingga sekarang. Pada tahun 2019 bertepatan bulan Ramadan, Abah Guru bermimpi bertemu kedua orang tua beliau. Setelah Idul Fitri, beliau berangkat ziarah ke makam kedua orang tua beliau di hulu sungai dan silaturahmi di kampung dengan keluarga beliau. Dan di bulan Syawal juga beliau berangkat ke Mekah dan Madinah untuk umroh dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Pulang dari ziarah, beliau langsung meresmikan panti asuhan dan pondok pesantren Al-Marhamah pada tanggal 17 Juli 2019 dan diresmikan langsung oleh Gubernur yang pada saat itu Haji Sugianto Sabran. Jai, alhamdulillah niat dan cita-cita Abah berdakwah hingga terbangunnya pondok pesantren. Inggih bah, alhamdulillah. Dan hari ini panti asuhan dan pondok pesantren Al-Marhamah sudah diresmikan. Inggih bah.
Dan di sini kita membangun Kampung Hanyar. Alhamdulillah, tabarakallah. Demikianlah cerita singkat cikal bakal panti asuhan dan pondok pesantren Al-Marhamah, yang mana satu kalimat yang masih diingat pimpinan pondok pesantren saat ini, yaitu adalah di sini kita membangun Kampung Hanyar. Kata-kata yang pendek, yang singkat tapi penuh makna. Dan alhamdulillah yang dulunya wilayah pondok pesantren Al-Marhamah Putra itu hutan belantara sudah mulai dibangun, dan cita-cita Abah Guru alhamdulillah mulai berjalan. Terima kasih atas penampilannya. Mendapat